akhirnya kita Oke, sorry Bu. Oke, silahkan. akhirnya kita kembangkan di situnya gitu loh. Terus harapan mereka, kita wajib sebagai seorang guru itu wajib tahu tentang cita-citanya mereka. Jadi supaya kita bisa mengarahkan bagaimana ke depannya mereka. Karena di sini tuh banyak sekali Bu kasus-kasus seperti lulus SD menikah, lulus SD nggak sekolah lagi, itu banyak. Makanya kami itu membuat suatu planning program atau metrik untuk diri kita sendiri sebagai guru inklusi dan guru kelas serta guru mapel dan wali murid untuk kita kembangkan kemana anak ini akan kita bawa setelah anak ini lulus. Tuh. Oke, Bu Yeni, sebelumnya saya mau tanya, di SD yang ditempati Bu Yeni sekarang ini untuk guru inklusinya berapa orang, Bu? Oh ya, di tempat saya ada 3 orang, semua sesuai dengan jurusannya yaitu pendidikan luar biasa. Oke, monggo bisa dilanjut Bu Yeni. Oke, untuk keyakinan di sini rata-rata anaknya beragama Islam. Ya ada yang pindahan dari Bali itu satu anak itu dari sekian jumlah kami kan di sini ada 900 siswa, hanya satu yang beragama Hindu dan semuanya Islam. Kalau Islam. Kristen tidak ada di sini. Oke, Untuk slide selanjutnya, Bu. Nah, yang ini itu yang paling penting menurut saya sebelum kita untuk sebelum kita itu men-setting seperti apa inklusi yang kita harapkan gitu. Jadi seorang guru inklusi itu wajib mengetahui bentuk-bentuk kelas inklusinya dulu. Penempatan PDBK dalam pendidikan inklusi atau sekolah inklusi itu kita wajib tahu. Yang pertama itu ada kelas reguler. Kelas reguler itu yang dimaksud dengan kelas reguler ya seperti kelas reguler pada umumnya. Ya sudah dijadikan satu saja. Tidak ada perbedaan antara mereka. Ya pokoknya ABK sama reguler jadi satu. Kurikulumnya juga sama. Yang kedua itu kelas reguler dengan klaster. Yang pertama itu di sekolah saya yang untuk kelas reguler ini juga dilakukan, juga dikerjakan. Maksudnya itu ada beberapa guru yang menerapkan sistem kelas reguler karena memang di dalam kelasnya itu memang tidak ada abikannya. Terus untuk yang kedua itu ada kelas reguler dengan klaster. Maksudnya kelas reguler dengan klaster itu jadi itu ABK dimasukkan ke dalam satu kelas dengan anak-anak reguler. Cuman di sini mereka dikelompokkan. Jadi kita bakunya atau tempat duduknya itu dikelompokkan berkelompok dengan teman-teman yang reguler. Jadi misalnya dalam satu kelas itu jumlahnya 30. Dari 30 siswa ada 3 anak yang ABK gitu ya. Jadi kita bikin kelompok duduk. Misalnya yang pintar-pintar dan sedang itu ditambahi ABK 1. Kita bikin kelompok. Terus yang kedua juga gitu. Ada beberapa anak terus sisipin ABK 1. Tapi tetap dalam satu ruangan yang sama. Terus yang ketiga, kelas reguler dengan pull out. Kelas reguler dengan pull out ini kalau kelasnya itu tetap seperti apa namanya? Klasikal, kelas klasikal biasa. Cuman pada jam-jam tertentu anak ABK dibawa ke ruang sumber untuk melakukan pembelajaran yang kompensatorisnya seperti pembelajaran untuk anak tunadaksa itu bina diri dan sosial. Terus kalau untuk yang kesulitan belajar itu kita lebih ke kemampuan akademiknya, seperti yang ketertinggalannya misalnya anaknya disleksia, lah kita itu bikinkan program bagaimana anak ini tuh mampu membaca atau memahami suatu bacaan atau materi pelajaran yang tertinggal di kelas. Jadi kita mengejarnya itu di ruang sumber. Cuman harus kita garis bawahi tidak seluruhnya anak-anak ini di ruang sumber harus belajar mata pelajaran akademik, tidak. Jadinya itu kalau misalnya anak ini itu kesulitan di kelas dan kurikulumnya itu sampai tidak tidak bisa mencapai di kurikulum itu ya kita kan kurikulumnya kan kita omisi atau substitusi ya sebelumnya ya kan kita ada
kurikulum itu kita menyesuaikan dengan ABK. Kalau memang ABK-nya ini tidak mampu di situ, nah kita perbaiki di ruang sumber gitu loh. Kita misalnya anak yang punya laras tadi di kelas bikin onar terus anaknya. Nah, kita bina emosi dan sosialnya di pusat ruang sumber supaya emosinya itu boleh anak itu menyalurkan emosi tapi disalurkan dengan cara yang benar. Itu di ruang pusat sumber. Itu maksudnya di pull out itu seperti itu. Terus yang keempat itu, ya ini yang keempat itu yang biasa saya lakukan di kelas. Sekarang kan saya pegang kelas. Saya ada di kelas 2. Saya tuh pegang kelasnya itu, saya bikinkan penempatan kelas saya itu kelas reguler dengan klaster pull out. Jadi kelas regulernya ini saya kelompok-kelompokkan. Jadi di situ ada ABK-nya dengan anak reguler supaya anak-anak itu bisa melatih kerjasama juga untuk anak reguler. Terus pada suatu waktu, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, anak ABK ini saya tarik untuk pull out di ruang sumber. Seperti itu. Kalau untuk yang kelima dan keenam, ini sebenarnya sangat tidak disarankan di sekolah-sekolah inklusi. Yang kelima itu kelas khusus dengan integrasi. Maksudnya kelas khusus dengan integrasi itu, jadi anak ABK tidak berbaur dengan anak reguler. Jadi anak ABK dijadikan satu kelas gitu. Setelah dijadikan satu kelas, di dalam kelas itu tuh tidak ada anak reguler sama sekali. Terus pada waktu-waktu tertentu mereka baru belajar dengan anak reguler. Misalnya ketika senam pagi mereka baru bersama-sama dengan anak reguler, atau ketika waktu pelajaran olahraga mereka baru bersama-sama dengan anak reguler. Itu kan sama saja memindahkan SLB ke dalam kelas inklusi gitu. Terus yang keenam itu kelas khusus penuh. Itu juga tidak disarankan, itu sama seperti kelas khusus dengan integrasi. Kalau integrasi kan kita masih ada satu waktu bersama dengan anak reguler. Tapi kan ini tidak, yang kelas khusus itu. Semuanya sudah dengan anak ABK itu sendiri. Jadi kayak inklusinya itu tidak dapat. Inklusi kan ramah ya, sesuatu yang ramah. Jadi mulai dari sistemnya, mulai dari sarana prasarananya, mulai dari gurunya, atau dengan orang-orangnya, dengan murid-murid yang lain, wali murid yang lain, itu kan ramah, intinya kan di sekolah ramah itu sendiri gitu loh. Jadinya kalau kelas khusus penuh jadi kayak memindahkan SLB ke sekolah inklusi, jadi sangat tidak disarankan untuk yang kelima dan keenam. Jadi kita boleh pakai yang model pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Monggo, silakan di slide selanjutnya. Nah, strategi penerimaan PDBK dengan teman regulernya. Pertama kali saya di sini itu saya rasanya itu kayak ingin nangis gitu ya. Pertama kali saya itu masuk di sekolah inklusi itu. Soalnya itu di sini tuh pembuliannya itu luar biasa memang. Apalagi di pinggiran gitu. Iya. Kota yang pinggiran. Oh, sudah kota, daerahnya pinggir. Habis itu mereka ABK di sekolah reguler kan, di sekolah inklusi kan, berteman dengan teman reguler. Yang otomatis anak-anak namanya juga anak kecil ya Bu ya, nggak tahu ini anak temanku itu ada sedikit yang berbeda dari saya. Oh ini temanku itu memang kemampuannya di bawah saya. Mereka kan tidak tahu seperti konsep seperti itu. Yang mereka tahu kan kamu bodoh karena kamu nggak bisa. Tuh. Jadi itu waktu saya datang ke sini, saya masuk kelas di kelas 2 di tahun 2019 waktu itu saya masuk. Di tahun ajaran 2019 saya dapat kelas itu. Saya itu lihat murid saya namanya, saya sebutkan namanya, bukan bermaksud apa nggih. Cuman sebagai sharing aja. Namanya itu Jariah. Dia itu dibully di kelas. Teman-temannya itu ngatain dia gila. Oh, Jariah itu memang gila. Jariah itu bodoh. Jariah itu nggak bisa apa-apa. Kayak gitu. Sampai segitunya mereka membuli temannya. Padahal Jariah ini adalah anak tunagrahita sedang. Jadi waktu itu memang Siti Jariah itu belum bisa apa-apa. Selain menyalin. Jadi tugas kegiatan sehari-harinya itu menyalin. Tapi dia nggak ngerti apa yang dia salin gitu loh.
Karena hafal huruf pun tidak, mengerti huruf pun tidak, hafal angka pun tidak waktu itu. Jadi dia melakukan pekerjaan yang dia sendiri tidak paham. Akhirnya saya bentuk kelas saya menjadi klaster pull out itu tadi. Kelas reguler, klaster pull out, saya bentuk jadi yang ranking 1, ranking 2 waktu itu kan masih ada ranking ya di sini tuh. Jadi saya ambil, saya comot, saya dudukkan dengan Jariah. Saya suruh bantu teman-temannya. Ayo waktunya pelajaran semua mata pelajaran itu jadi saya bentuk sistem kelompok. Jadi per kelompok itu saya untuk bikin suatu permainan di mana anak-anak itu bersaing. Awalnya memang kurang bagus ya karena bersaing waktu itu. Tapi dengan cara itu Siti Jariah itu menimbulkan rasa percaya diri. Oh ya, saya bakal dibantu sama teman-teman saya. Akhirnya teman-teman yang lain kan otomatis tidak mau kalah kan karena kalau permainan itu akhirnya sama-sama bersama-sama membantu Siti Jariah supaya Siti Jariah itu segera menyelesaikan pekerjaannya. Ketika anak-anak mulai sibuk dengan pekerjaan yang semakin berat, saya ambil Siti Jariah. Ayo Siti Jariah saya ajarin sedikit. Ketika semester pertama itu semester pertama usai, Siti Jariah itu sudah bisa membaca 2 suku kata dan sudah bisa berhitung penjumlahan dan pengurangan 1 sampai dengan 50. Itu akhirnya teman-temannya bisa nerima kondisinya Jariah. Berarti kan selama ini mereka membuli karena tidak ada yang mengarahkan. Seperti apa seharusnya bersikap dengan temannya yang ABK gitu loh. Jadi yang pertama yang harus dilakukan oleh guru inklusi di sekolah reguler adalah melakukan kolaborasi pada guru kelas dengan guru mapel. Apa yang harus kita lakukan? Kita pahamkan dulu mereka. Kita berikan pengertian dulu tentang kondisi murid kita. Ya memang sulit, untuk awal-awal itu memang sulit. Pasti banyak yang nolak, pasti banyak yang sambat, pasti banyak yang kayak menghujat, itu pasti. Tapi kalau kita konsisten, kuncinya kan konsisten. Kuncinya di sini kan konsisten. Kita membentuk kolaborasinya dengan guru kelas dan guru mapel itu kuncinya konsisten. Jadi setiap minggu kita datangi guru kelas, kita ngobrol gimana ya, apa ya yang sulit ketika murid ABK-nya di dalam kelas. Ibu kesulitan di mananya ya? Oh saya kesulitan bikin soal, mempermudah soal untuk anak ini. Kita bantu dulu. Awalnya kan kita bantu dulu. Sistem kita membeli reward kan seperti itu. Kita beri reward dulu pertama, kita bantu, kita prom. Akhirnya kan lama-lama kita tarik. Ya kan? Misalnya biasanya kita ngasih bantuan sebanyak 10 kali. Lama-lama kan kita jadi 8 kali, 6 kali. Awalnya juga bosan. Awalnya kita kayak bosan, kayak menyerah. Ini guru ini kok nggak bisa ya? Padahal sudah kita bantu terus loh. Awalnya kami juga bosan, kayak gerutu gitu loh. Tapi kalau kita berhenti di situ, ya nggak jalan ini inklusi. Kami berpikirnya seperti itu. Pun sama, ketika saya berada di kelas, kalau saya berhenti mengajar Jariah dan fokus ke teman-teman yang lain, ya ini berhenti, kelas ini bukan kelas inklusi lagi. Ini sama saja saya mengintegrasikan anak ABK. Gitu. Terus kolaborasi yang kedua, kita harus mensosialisasikan semuanya kepada wali murid. Baik wali murid itu wali murid PDBK maupun wali murid reguler. Jadi kita berikan pemahaman yang sama kepada mereka. Jika kondisinya si ini itu berbeda dengan anaknya ibu gitu loh. Karena kan tidak ada setiap orang tua itu pasti menginginkan anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang berbakti, anak yang nurut, sempurna, anak yang nilainya bagus, itu pasti. Karena itu fitrahnya manusia kan ingin yang terbaik. iya benar Bu. Tapi kan kita kembali lagi, ada yang ngatur di situ. Jadi itu kita kembalikan lagi ke orang tua murid itu. Mau nggak kalau anaknya ibu yang diposisikan seperti anaknya ini? Kan nggak mau. Ibu ini kan juga tidak bisa memilih anak saya harus lahir seperti ini, kan tidak, kita tidak bisa memilih. Kita kan cuma bisa nerima gitu aja. Cuman bagaimana kita bisa memanfaatkan barang yang sudah kita terima kan? Dan itu kita sosialisasikan ke mereka. Jadi tidak hanya ketika terima rapot kita sosialisasikan, tidak. Di sini itu ketepatan ada paguyuban, Bu. Jadi setiap kelas itu punya paguyuban. Jadi saya melibatkan wali murid yang
memiliki putra ABK untuk menjadi pengurus di paguyuban. Soalnya kan otomatis kalau wali murid yang memiliki putra ABK dilibatkan sebagai pengurus paguyuban, mereka kan pasti bersemangat untuk, oh kelas saya mau saya ginikan, oh anak saya di kelas saya mau saya ginikan, ada semangat. Jadi ada timbullah yang namanya kerjasama dengan wali murid. Wali murid. Ya, dan akhirnya anak-anak yang reguler pun otomatis kan di rumah dia juga diberi pemahaman kepada ibunya. Oh, si A anak ini memang membutuhkan sedikit perhatian. Si A memang membutuhkan sedikit pemahaman yang berbeda. Jadi misalnya kalian satu kali diterangkan Bu Guru mampu, tapi si A ini harus 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 4 kali baru paham diterangkan Ibu Guru. Gitu. Jadi kan dengan peran serta wali murid yang reguler itu tadi kepada anak-anaknya itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan di kelas. Jadi itu anak itu tuh bisa kayak Bentar Bu, kepencet ini tadi. bisa anak tersebut itu bisa memberikan sosialisasi kepada teman-teman yang lain. Kan tidak semerta-merta anaknya itu misalnya dari 30 siswa, yang 3 ABK. Nggak mungkin kan 27 anak ini bisa menerima kondisi 3 anak yang ABK. Benar Bu. Minimal lebih dari 50% siswa reguler menerima anak ABK di dalam kelas itu akan membantu teman-temannya untuk stop bullying atau perundungan ke tiga teman yang ABK itu tadi. Jadi itu kita maksimalkan sebagai guru inklusi itu supaya kelas kita itu anaknya itu stop membuli yang ABK dulu. Saling bantu dulu. Awalnya saya bikin kelas saya itu sistem ngasih bintang gitu lah, ribet bintang. Jadinya nanti kalau kamu bantu jariah, Bu Yeni beri kasih 1 bintang. Gitu. Oke. Akhirnya mereka kayak semangat kan. Nah ya, saya harus perbanyak bintang nih. Soalnya nanti kalau saya 10 bintang, nilai saya ditambahin Bu Yeni jadi 5. Ditambah 5. Kalau tadinya saya dapat 95, kalau ditambahin 5 jadi 100 Jadi nih. Iya kan awalnya mereka semangat untuk membantu. Lama-kelamaan saya tarik itu ribetnya. Bantu jariah 3 kali, Bu Yeni kasih 1 bintang. Akhirnya mereka bantu 3 kali. Bu, saya sudah bantu jariah 3 kali, kasih bintang, kasih bintang. Akhirnya lama-lama saya tarik semua bintang itu, dan itu sudah jadi kebiasaan. Jadi behavior mereka masuk sudah langsung waktu itu jariah memang belum bisa baca. Jadi dia itu masih belum tahu bukunya mana yang harus dipakai. Jadi itu bukunya memang saya sampul kan, sampai saya sampul beda-beda untuk jariah itu. Saya kalau teman-teman itu, ayo ambil buku tema 7. Gitu. Siti Jariah tidak, bukunya saya sampul warna merah. Siti Jariah ambil bukumu warna merah. Kalau memang belajar tema, kalau memang belajar agama, saya sampul kuning waktu itu. Jariah ambil bukumu yang sampulnya kuning. Ya dia itu belajar di warna dulu gitu. Terus setiap halamannya, jadi sebelum pulang itu saya halamannya itu saya kasih stick note gitu. Saya beri stick note untuk bukunya Jariah. Tuh, dibuka halaman yang ada stick note-nya Bu Yeni ya, itu langsung dibuka sama dia. Itu karena murid saya ada 3 dan tiga-tiganya saya gitu kan. Waktu itu kan ada Arman, Gildan, dan Jariah. Tiga-tiganya saya model seperti itu. Jadi supaya anak-anak itu kan kalau Jariah sendiri kan dia merasa malu ya, kok aku disendirikan ya, aku kok dikasihani sendiri ya, gitu. Tapi kalau ada temannya kan enggak, gitu. Bahkan untuk yang sekarang, yang pandemi ini di murid saya itu ada 2 anak yang ABK, karena kan sistemnya ini rolling, jadi 50%, 50%. Itu yang pintar, yang saya buat pembanding itu yang pintar. Yang paling pintar di kelompok itu tuh bukunya saya sampul. Saya sampul warna sama seperti yang ABK. Ayo yang bukunya sampul kuning dikeluarkan. Ayo bukunya yang sampul hijau saya keluarkan. Sebenarnya kalau bisa yang paling bagus itu bukunya sama-sama disampul kan. Iya. Sama-sama disampul. Tapi masalahnya kembali lagi di daerah sini itu
apa namanya, daerah pesisir gitu lah. Iya. Jadinya itu semua itu kembali lagi ke guru. Jadi kalau saya nyampul satu, menurut saya habis waktu saya untuk menyampul itu Benar, dan benar. take note. Kalau di kota tengah insya Allah enggak. Kalau di kota tengah kan sampul semua warna hijau, cukup gurunya nulis di papan. Besok buku tema 7 disampul warna hijau gitu. Ya semua besok udah sampul warna hijau. Coba di sini. 1 minggu saya mengingatkan, 1 minggu berikutnya tidak ada yang disampul warna hijau kalau saya tidak menyediakan di sekolah. Benar, 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 Bu. Lalu yang ketiga itu pendampingan siswa reguler dan PDBK. Pendampingan siswa reguler dan PDBK ini ya yang saya tadi ceritakan. Dengan bantuan teman sebaya, dengan kita memberikan pendampingan kepada teman sebaya, itu tuh mereka itu nggak malu gitu loh. Kalau kita yang minta atau kita, ayo Jariah maju di sebelahnya Bu Yeni sini, Bu Yeni ajar baca gini 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 gini, malu anaknya Malu. lama-lama. Karena merasa ini ya Bu ya, merasa dia terlalu istimewa, terlalu Iya, istimewa. jadinya saya itu gini Bu, saya jadikan satu dengan anak yang pintar kan waktu itu namanya Nikmatus. Ayo Nikmatus kamu bantu Jariah ya, gitu. Kamu ajarin bacain. Jadi itu saya punya asisten kelas waktu itu. Ya asistennya murid saya sendiri. Saya suruh baca dia, ayo Nikmatus kamu tolong bantu Jariah supaya dia bacain ya. Akhirnya ya mau, akhirnya dengan Nikmatus itu keluar suaranya. Lama-kelamaan saya suruh maju ke depan, baca semua satu kelompok ke depan. Otomatis kan Jariah belum bisa baca waktu itu. Yang dilakukan temennya itu di luar pemikiran saya. Untuk Jariah itu niatnya saya lewati, udah skip aja untuk Jariah karena memang dia belum bisa baca. Ternyata tidak. Jariah itu diberi bagian membaca walaupun hanya sedikit. Walaupun hanya sedikit. Dan itu tidak saya perintah waktu itu, saya kaget. Jadi itu Jariah diberi satu bagian misalnya 3 kalimat saja. Dan itu dibisikin, yang baca itu Nikmatus, Amir, teman-temannya. Misalnya, hidup rukun adalah hidup bersama-sama dengan teman agar tidak tercapai. Sebentar ya Bu, masih Ya. ada wali murid Oh, sebentar. nggih, nggih, monggo, monggo silakan. Oke, jadi teman-teman sampai di sini ini tadi monggo silahkan untuk teman-teman yang pengen bertanya ke Bu Yeni bisa raise hand ya atau bisa menuliskan di chat untuk perkuliahan kita pada hari ini. Nanti di akhir akan saya bagikan presensinya sebagai ini saja sih cross check begitu ya karena kan pertemuan kita kalau dihitung kemarin hanya 15 pertemuan ya kalau tidak salah. Jadi kurang satu pertemuan. Yang satu pertemuan saya rapel aja di hari ini. Jadi saya bagikan nanti presensinya untuk cross check silang saja begitu teman-teman semuanya. Nah ini yang pernah saya sampaikan juga ya di kelas bahwa memang sangat penting sekali teman-teman ini punya bekal, punya pemahaman, mengerti, memahami terkait dengan anak-anak berkebutuhan khusus karena nantinya teman-teman pun juga akan bersinggungan, bersinergi, bekerja sama, berkolaborasi dengan guru inklusi yang ada di sekolah. Jika memang di sekolah itu ada guru inklusinya. Nah, kalau di sekolah tidak ada guru inklusinya, berarti ya ini tugas dari guru kelas dan juga guru mata pelajaran begitu. Oke, silahkan Bu Yeni. Maaf tadi sebelumnya soalnya ada wali murid, jadi nggak enak kalau ditinggalkan. Tidak apa-apa. Monggo, sudah selesai? Sampun. Iya, monggo. Untuk yang ketiga itu pendampingan siswa reguler dengan PDBK seperti yang saya tadi ceritakan. Jadi tuh mereka itu bacanya itu akhirnya Jariah itu dibisiki. Ini kamu baca ini. Jadi mereka yang baca mereka bisikin Jariah, Jariah yang mengucapkan kepada maksudnya melafalkan secara lantang gitu loh. Waktu itu, waktu Jariah belum bisa baca. Jadi tuh saya kaget. Lah ini anak-anak itu dapat dapat konsep ini dari mana? Saya kan gitu. Terus ternyata itu untuk kelompok kelompok satu misalnya, kelompok satu kok ngebantu Jariah seperti ini?
Kenapa? Saya bilang gitu. Karena kan Bu Yeni selalu bilang saling membantu itu baik, Bu. Jadi itu kita itu inginnya itu pintar bareng-bareng. Coba waktu itu kan berarti oh di saat saya menggandeng teman sebayanya, mereka itu pasti menggandeng juga yang ABK gitu. Jadi kan selama ini kita memberikan pemahaman ini ABK temenmu gini-gini, jadi dia berbeda gini-gini. Pemahaman kita itu yang jelek-jelek kan kepada teman regulernya. Iya. Tapi setelah kita balik konsepnya, kita ganti konsepnya supaya dia itu nggak perlu dikasihani, dia itu memang belum bisa karena belum tahu aja. Kalau sudah tahu mereka pasti bisa kok. Setelah saya balik konsepnya itu ternyata itu tuh apa kepedulian mereka itu berlanjut gitu loh. Sekarang kan murid-murid saya sudah di kelas 4 yang kelas 2 kemarin itu sudah di kelas 4 dan itu tetap berlanjut. Di kelas itu memang tetap pembulian. Bahkan kelas kelas yang waktu itu dibuat sebagai percontohan kelas di Pasuruan. Contoh kelas inklusi di Pasuruan, Probolinggo dan maksudnya sekitar daerah sini loh. Apa Pasuruan, Probolinggo dan Jember Dan itu Lumajang. Oh, itu dijadikan salah satu percontohan. Waktu itu kan kami memang dari Pasuruan itu menggandeng UNICEF sama LPKP. Jadinya memang oke. inklusinya itu ada support sistemnya dari situ gitu loh. Jadi waktu itu ketika pihak UNICEF itu datang untuk ngecek, ternyata kelas saya yang dijadikan sampel, ya udah akhirnya yang diambil memang itu prosesnya jariah itu tadi. Bagaimana Oke. jariah belajar bersama teman-temannya dan bagaimana teman-temannya itu bisa mendampingi Jariah sampai sekarang Jariah bisa baca dan paham konsep gitu. Ibu, tapi mungkin nggak sih di SD, saya rasa setiap SD itu kan terutama yang di ini ya, di pinggiran begitu, Iya, mungkin banyak orang tua yang tidak sadar begitu nggih kalau anaknya ini sebenarnya punya kebutuhan khusus begitu. iya, iya, bener, bener, bener. Memang benar. Itu tadi saya kayak memang saya skip ya itu. Itu sebenarnya gini, Bu. Awal kita ke sini, kita kan tadi sosialisasi kepada wali murid, kan? Saya Iya, sebutkan tadi sosialisasi kepada wali murid. Banyak wali murid yang nggak terima anaknya dikatakan ABK, pasti, iya. pasti tidak terima. Tapi kita tunjukkan buktinya, Bu. Kita tunjukkan buktinya. Kita kan punya lembar identifikasi, kita ada asesmennya, kita punya profil siswanya, kita punya data siswanya, gitu. Jadi kita data-data kita itu lengkap di situ. Lalu di sini itu dari pihak dinas juga ada tes IQ-nya juga. Jadi dari pihak dinas pendidikan Kota Pasuruan itu juga mensupport juga. Jadi ada asesmen dinas, asesmen yang dilaksanakan oleh dinas. Terus kita juga apa namanya ada support system juga dari Beloved Kanti, pusat terapi di Malang itu, Beloved Kanti sama salah satu di situ. Jadi kita tuh apa namanya anak yang diduga oleh guru inklusi memang berbeda atau ABK itu kita daftarkan untuk dites IQ dan yang tesnya itu dari Beloved Kanti itu. Jadinya kan kalau sudah dari psikolog kan orang-orang biasanya kan lebih apa ya lebih kayak Percaya begitu. percaya daripada dengan gurunya. Kalau masih dengan gurunya kan sebenarnya kan kita boleh melakukan yang namanya asesmen identifikasi kan memang diwajibkan, tapi kan kita Iya. juga tahu batasannya. Seorang guru itu melakukan identifikasi asesmen itu kan sebatas dalam pembelajarannya, bukan untuk menjudgment atau melabel anak tersebut kan. Karena kita kan memang tidak berhak untuk melabel waktu itu. Ya memang guru tidak berhak untuk melabel yang labeling itu kan biasanya dapatnya kan dari psikolog Psikolog, kan kita iya. kalau udah jadinya kita cuman menduga makanya kita tuh ada tulisannya di identifikasi diduga tunagrahita gitu loh. Nanti kalau sudah kita teskan di dinas ke Bilof Kanti nanti kan keluar itu hasilnya kalau misalnya ternyata oh anak ini di bawah rata-rata atau tunagrahita. Nah, itu kita sosialisasikan ke wali murid. Anaknya tuh seperti ini. Kami tidak memaksa anaknya ibu untuk pindah ke SLB kok. Takutnya mereka kan anaknya nanti kalau ABK harus pindah ke Harus pindah, SLB. iya. Soalnya kan iya.
takut soalnya kan di sini belum paham apa sih itu inklusi, itu kan belum paham. Sampai sekarang pun kita masih mengkampanyekan sekolah kami itu sekolah inklusi di mana anak berkebutuhan khusus boleh diterima di sini gitu dengan sistem belajar yang sama, cuman tujuannya yang berbeda. Jadi kurikulumnya itu tetap sama. Kami tidak mengganti, maksudnya apa ya? Kalau Mengganti atau integrasi kan membuat anak di kurikulum. anak kalau integrasi kan anak-anak disuruh untuk mengikuti kurikulum. Ya, Tapi kalau di inklusi kan setiap anak memiliki kurikulum sendiri, gitu. ya sesuai dengan hasil Jadi disesuaikan asesmennya dengan itu tadi ya, Bu. kebutuhan. Oke. Oke, Slide ini selanjutnya, Bu. Nah, ini tuh rutinitas kami. Jadi itu yang pertama itu kami tuh rutin melakukan diskusi diskusi dengan guru kelas yang seperti tadi saya contohkan itu tadi. Kami rutin melaksanakan diskusi dengan guru kelas gitu. Di sini kami juga rutin melaksanakan diskusi dengan teman-teman sesama guru inklusi. Karena guru inklusi di sekolah kami itu ada 3, jadinya tuh kami rutin misalnya anak kelas 4C ini tadi ya kok gini-gini, anak 4 kelas 4C ini tadi bikin masalah nih gini-gini apa ya yang harus kita lakukan. Nah gitu kita rembukan bareng-bareng, kalau nggak gitu kita program untuk apa vokasionalnya mereka untuk kita bikinkan apa ya, karena waktu kami datang ke sekolah ini tuh kami tidak ada bahan ajar sama sekali, Bu. Jadi tuh kami sebagai guru inklusi ya bikin bahan ajar untuk mereka, karena jumlah anak berkebutuhan khusus yang tunagrahita banyak, jadi kita yang mendahulukan membuat bahan ajar yang untuk tunagrahita dulu waktu itu, yaitu kita sampai bikin buku kompensatoris, yaitu buku Bubidi, buku Bina Diri, di mana anak-anak itu diajarin mulai dari merawat diri, mengurus diri, sampai dengan bersosialisasi dan memanfaatkan waktu luang mereka. Nah, yang ini kami juga rutin melaksanakan sosialisasi, bukan hanya ketika terima rapot. Jadi memang ada paguyuban, jadi setiap berapa bulan kita mengadakan sosialisasi kepada wali murid yang memiliki putra ABK, baik secara bersama-sama, jadikan jadi mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, ataupun kita juga masuk ke paguyuban-paguyuban kelas gitu. Nah, karena ini waktu itu kan pandemi, waktu awal-awal pandemi itu kita melaksanakan visitasi ke rumah-rumah, ke rumah wali murid tentang program apa saja yang harus dikerjakan wali murid di rumah supaya anaknya itu tetap mendapatkan pelajaran walaupun posisinya itu lagi pandemi, karena kan tidak semua anak-anak ketika daring itu kan mengerjakan. ya Jadi itu kalau benar. yang untuk ABK itu memang kita biasakan untuk visitasi. Kita lebih ke program bina diri mereka sebenarnya kalau untuk yang masa pandemi. Nah, yang saya sebutkan tadi, jadi ini klaster pull out itu maksudnya itu udah, ini kan anak-anak belajar kelompok nih. Nah, saya klasterkan, saya bentuk kelompok-kelompok di situlah seperti yang itu. Itu saya bentuk-bentuk kelompok di situ. Di situ ada ABK-nya. Terus yang di bawah itu ketika saya tadi jelaskan yang baca, Siti Jariah baca, ternyata dibisikin sama temannya, lah itu, ini salah satu contohnya. Terus waktu itu Siti Jariah itu memang sengaja saya suruh bercerita tentang bagaimana gambar yang sudah digambar itu. Coba kamu gambar sesuatu, kamu ceritakan. Ternyata itu luar biasa gambarnya tuh, orang reguler itu biasanya gambar ya sudah satu gambar satu tema ya kan. Kalau Ya, Siti Jariah ini memang sedikit berbeda. Dia membagi buku gambarnya menjadi 4 bagian. Jadi ada 4 tema di situ. Tapi dia bisa menyambungkan cerita itu, gitu. Disambungkan tiap-tiap cerita gitu. Dan yang ke terakhir ini itu ketika teman-temannya ada kurikulum yang memang tidak bisa dicapai oleh Jariah. Jadi saya tidak memaksa Jariah waktu itu. Jadi saya minta Jariah untuk maju, untuk mendampingi saya. Saya ajarin baca sedikit-sedikit karena memang belum waktunya pull out. Kalau pull out kan kami di ruang sumber ya. Di slide selanjutnya ada
bentuk ruang sumbernya kami. Nah, ini kan ruang sumbernya kami. Jadi ruang sumbernya itu tidak hanya di dalam satu ruangan. Di sini kan bisa dilihat anak belajar cara memakai sepatu, anak belajar untuk menggosok gigi, anak bermain dengan puzzle. Di sini itu ada, tidak setiap kali, maksudnya biasanya kan orang awamnya itu pikir gini, kalau di pull out itu berarti satu guru satu siswa. Tidak, kami kadang-kadang juga melaksanakan pull out grouping, jadinya 5 anak langsung kita ambil karena memang kemampuannya sama, jadi kita pull out group gitu langsung. Jadi satu seperti ini contohnya. Jadi berapa anak langsung kita pull out bersama-sama, kita ajarin secara bersama-sama gitu. Kan untungnya di sini itu banyak support system, mulai dari LPKP, UNICEF, dan dari dinas itu mensupport dengan baik gitu. Jadinya itu terkesan kalau inklusinya di Pasuruan sudah mulai ada namanya gitu. Dan kami kan dijadikan percontohan gitu kan, karena kan memang 32 teman-teman inklusi ini satu-satunya yang diangkat menjadi PNS gitu loh. Jadinya kalau kegiatan apapun pasti jatuhnya itu ke Pasuruan lagi. Inklusi ya Pasuruan, inklusi ya Pasuruan gitu. Karena memang ketepatan dari dinasnya sendiri juga menggandengnya itu support system yang bagus seperti Bagus ya. UNICEF, LPKP, dan kita itu sampai ke mana-mana gitu loh. Maksudnya untuk membangun yang namanya sekolah inklusi itu sampai kita itu studi banding ke sini, ke sekolah ini, ke sekolah ini, ke sekolah ini gitu. Kita juga nggak malu gitu loh. Misalnya di Sidoarjo, kayak kemarin kita ke Sidoarjo, kita tanya-tanya gimana support sistemnya di sini. Kan Sidoarjo itu rata-rata yang sekolah inklusinya kan di swasta, tidak di Iya. negeri kan. Apalagi kan ini di negeri kan baru pertama di Pasuruan. Kalau Oh, swasta kan kayak, iya iya loh, saya swasta sekolah sudah sering ya, Bu? negeri. Iya, kalau sekolah swasta kan karena memang tidak regulasinya itu, mereka bisa membentuk regulasi sendiri. Kalau di negeri Sendiri. kan kita juga tidak bisa terlalu, apa ya, kita tidak bisa terlalu melawan regulasi kan. Maksudnya kita harus tetap di regulasi yang ada di pemerintah, sedangkan kadang-kadang regulasi itu tidak sesuai Wah, dengan iya. kondisi sekolah gitu. Tapi berbeda kalau dengan swasta. Kalau pasti inklusi swasta itu nggak bisa dibandingkan dengan inklusi negeri itu. Mereka support sistemnya luar biasa kalau di swasta. Jadi kan kadang aneh kalau swasta itu support apa inklusinya malah tidak jalan, itu aneh gitu. Ya, oke. Oke, Bu Yeni, Allah ini cukup ada yang sekian. bertanya, Bu, Ya, dari Mbak Gita. Ini katanya pernah mendapati anak usia 5 tahun, di mana anak tersebut sengaja dimanja oleh orang tua, sehingga dari segi berat badan lumayan kelebihan di usia 5 tahun. Mungkin rata-rata anak sudah dapat mengerti huruf alfabet, membaca satu dua kata, tapi anak tadi untuk menghafal huruf vokal pun belum bisa. Bahkan ketika kita kasih arahan, dia seperti orang bingung dan melongo. Ini apa ada mengarah ke ini ya Bu ya? Mungkin apa dia lamban belajar begitu ya? Atau hal yang lain. Solusinya seperti apa, Bu Yeni? Ini yang ditanyakan oleh Mbak Gita. sebenarnya kalau untuk masalah berat badan ya, kalau ini tadi saya anaknya usia 5 tahun berat badannya lebih daripada Lebih, teman-temannya karena iya, sering dimanjanya. Kalau untuk masalah berat badan itu tidak mempengaruhi kemampuan sebenarnya ya. Tapi yang saya garis bawahi di sini tuh anak yang sangat dimanja. Nah, anak yang dimanja ini kadang-kadang yang apa ya namanya, orang namanya juga orang tua, saya pun juga seorang ibu ya. Jadi tuh kalau kadang-kadang anaknya gini, aduh nggak tega, aduh nggak tega, aduh nggak tega gitu kan, itu bisa saja mempengaruhi. Tapi kita kembalikan lagi, kita harus tahu kemampuan anak anak umur 5 tahun pada umumnya itu seperti apa. Misalnya kemampuan anak umur 5 tahun itu sudah bisa menghafal suku kata atau menghafal huruf, menghafal angka. Kalau memang dia belum mampu seperti teman-temannya, kita cari dulu akar permasalahannya.
apakah anak ini di rumah tidak pernah diajarin, atau memang di rumah anaknya itu dibiarkan sama orang tuanya karena orang tuanya merasa kayak, oh belum waktunya, belum waktunya, belum waktunya, kayak gitu. Ya memang belum bisa gitu loh. Tapi kalau physically untuk saya sendiri, biasanya kalau memang anaknya itu lamban, itu ada tanda-tandanya. Misalnya anak ini yang dinamakan lamban belajar, kan kita punya form identifikasi. Salah satu anak tanda-tanda lamban belajar itu kan pernah tidak naik kelas atau terlambat secara konsep dengan teman-temannya. Dalam artian terlambat secara konsep itu teman-temannya sudah sampai di pelajaran sesuai dengan usianya, dia sudah di kemampuan anak kelas 3. Tapi masalahnya dia sekarang tetap di kelas 1 itu pun tidak bisa. Kita harus cek dulu di bagian mananya terlambatnya itu. Dibacanya sajakah, atau di angkanya sajakah, atau di semuanya sampai di maladaptifnya gitu loh, sampai di cara dia beradaptasi dengan teman-temannya, sampai dia cara dia merawat diri, itu bisa saja malah apa malah teridentifikasi ke tunagrahita gitu loh. Jadi dilihat dulu anak 5 tahun kemandiriannya bagaimana, anak ini bisa merawat dirinya sendiri enggak, anak ini mampu enggak melakukan sesuatu sendiri, anak ini sudah bisa tidak menghafal warna, anak ini sudah mampu belum menghafal bentuk, anak ini sudah mampu belum menghafal seperti kanan, kiri, atas, bawah, kemampuan spasialnya bagaimana. Kalau memang itu terlambat atau menjadi hambatan, ya kita cari dulu bagaimana orang tuanya mengajarnya di rumah, bagaimana sosialisasinya di rumah, bagaimana cara dia belajar di sekolah. Baru kita bisa mengatakan anak ini lambat. Tapi kalau langsung menjudge anak ini lambat atau bagaimana, kami juga tidak berani kalau tidak bertemu langsung atau mengidentifikasi secara langsung bagaimana kondisi anaknya. Tapi kalau solusi dari saya, yang namanya anak usia 5 tahun, itu pasti masih suka dengan bermain, gitu kan. Kalau kita langsung, apa, ayo sekarang kita belajar ini, pasti mereka kayak, Males. apa ya, nggak mau gitu loh. Aku belum, memang itu memang belum waktunya, gitu. Tapi coba kalau dibentuk dalam suatu permainan, misalnya bermain lempar bola sambil menghitung. Sambil bolanya itu setiap kali lemparan, satu kali lemparan kita beri tanda angka 1, 2 kali lemparan kita kasih angka 2. Jadi dalam bentuk permainan gitu. Soalnya karena anak usia 5 tahun itu lebih aktif ya daripada kalau anak TK itu kan aktif. Dia lagi berkembang untuk kegiatan psikomotornya itu kan dia lagi berkembang banget. Jadinya kalau kita batasin hanya duduk belajar sambil di depan papan gurunya ngomong, kayak nggak efektif memang. Baik, Bu Yeni, kalau ini tadi juga ada misalnya orang tua begitu itu sedikit meragukan cara pengajaran yang dilakukan oleh guru begitu. Bagaimana sikap kita sebagai guru seharusnya begitu, Bu? Oh, tunggu Bu, yang tadi masih ada sedikit yang belum saya jawab. Kan bagaimana solusinya, kan Oh anaknya kalau iya, dikasih tahu masih bingung atau masih bingung. pelongo-pelongo Iya, gitu kan ya. iya. Kita lihat dulu apakah dia memiliki kontak mata enggak, Mbak. Kalau misalnya dia enggak punya kontak mata, ya itu kita wajibkan untuk diet saja dulu anaknya. Jadi kita berikan arahan dulu ke orang tuanya supaya anaknya itu kalau memang berat badannya itu sampai melebihi usianya, misalnya usia 5 tahun yang dinamakan obesitas, itu dia katakan sampai sudah di berat badan 40 atau 45 kilo, ya itu ya kita berikan arahan kepada orang tuanya, takutnya dengan kondisinya yang semakin membesar dia menjadi korban bullying gitu loh. Akhirnya kenapa dia kok nggak mau diajak ngobrol atau nggak bisa ngerespon orang ketika ngobrol, karena dia udah minder duluan gitu loh, takutnya seperti itu. Jadinya sering-sering kita, apa namanya, simulasi dia. Jadi kita simulasi dalam artian itu kita ajak dia untuk bermain, tapi permainan seperti puzzle, permainan seperti
menjahit, itu kan melatih konsentrasinya supaya anak itu tuh kalau kita ajak ngobrol ataupun kita berikan dia pemahaman atau kita ajarin dia tuh dia bisa fokus ke kita. Jadi kan kalau masih pelongo-pelongo kan berarti dia juga masih belum fokus kan anaknya itu. Jadi kita ajarin dia fokusnya dulu. Tapi memang mengajarkan fokus anak untuk duduk diam itu kan juga membutuhkan proses gitu. Jadi kuncinya ya sabar. Tapi tidak hanya sabar, sabar dan juga konsisten dalam memberikan penegasan. Nah, ini yang berat itu konsistennya itu mungkin Bu ya. Oke, monggo selanjutnya. Oke. Untuk yang itu tadi Bu, kalau misalnya orang tuanya kurang percaya, lanjutannya tadi kan orang tuanya kurang begitu percaya dengan ini apa namanya, pengajaran dari guru begitu. Nah, saya pernah mengalami ini. Jadi orang tuanya itu nggak percaya kalau anaknya itu kurang mampu di dalam kelas gitu kan ya. Yang saya lakukan, saya minta orang tuanya untuk datang ke sekolah. Kalau orang tuanya biasanya kan orang tua selalu berkilah itu, oh saya nggak ada waktu Bu, saya selalu gini 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 gini. Tapi anak saya kalau saya ajarin di rumah, anaknya itu mampu Bu. Anaknya tuh bisa kok. Ya gini saja Bu, ketika panjenengan ngajar, jenengan videokan dulu anaknya. Pun ketika saya ngajar putranya panjenengan, saya akan memvideokan putranya panjenengan ketika saya ajar. Jadi supaya jenengan juga bisa menilai saya, performa saya ketika mengajar anak panjenengan, dan saya bisa meniru bagaimana proses pembelajaran ibu supaya anak ibu itu juga mampu ketika saya ajar. Saya gitu kan Bu. Jadinya itu kan kita nggak bisa kalau ngomong hanya sekedar ngomong tapi nggak ada buktinya gitu. Ya, benar, Kalau benar. dengan kita undang wali murid untuk mengikuti proses pembelajaran kita, ya itu kan wali murid juga tahu, oh seperti ini cara gurunya mengajar, kan seperti itu. Wali murid kan berhak menilai bu guru kan, pun juga sebaliknya. Kalau memang si anak ini ternyata diajar bu gurunya kok tidak mampu, sedangkan diajar orang tuanya mampu, ya guru berhak dong ikut menirukan bagaimana sistemnya orang tuanya mengajar itu. Jadinya saya selalu seperti itu kan ke wali murid saya. Kalau memang panjenengan merasa tidak puas dengan bagaimana saya mengajar, saya akan memvideokan bagaimana kemampuan putra ibu ketika saya mengajar. Pun saya juga ingin tahu bagaimana proses panjenengan mengajar anak ibu supaya anak ibu itu maksimal dalam proses pembelajarannya di kelas. Yang penting itu kita bisa mengkomunikasikan kepada wali murid supaya wali murid itu percaya dan tidak tersinggung. Kalau kita langsung marah-marah kan otomatis wali murid tersinggung dengan kita karena kan kok guru langsung marah-marah sih? Kayak gitu kan juga nggak pas ya. Tapi kan kalau kita memberikan bukti yang real, insya Allah wali murid juga akan percaya gitu loh. Makanya dari awal sebelum kita melakukan pembelajaran itu dapatkan dulu hati wali muridnya. Kalau saya seperti itu kita dapatkan dulu hati wali muridnya. Kita bentuk dulu kepercayaannya. Kita susunkan dulu program-program dalam jangka 1 tahun itu untuk anak-anak mereka. Kalau memang satu program ini tidak tercapai, anak-anak belum bisa mencapai satu program ini, ya kita komunikasikan lagi ke wali murid ibu, teman-temannya sudah mencapai program ini, sedangkan putranya ibu masih dalam program tahap ini, gitu. Kita semua komunikasikan. Jadi itu kita ada buku penghubung ya, yang namanya buku penghubung. Setiap minggu itu anak-anak selalu membawa pulang buku penghubung. Jadi wali murid itu tahu selama 1 minggu ini apa yang mereka dapatkan di sekolah. Jadi wali murid itu bisa mengecek kemampuan anaknya. Oh, anak saya sudah belajar di membaca kata, 2 suku kata. Saya cek, ah beneran nggak sih yang ditulis bu gurunya di sini? Gitu kan, di situ kan kita juga jelaskan. Anak mampu membaca 2 suku kata, namun masih mengeja kan kita sebutkan juga di situ kelebihan, kemampuannya yang dia miliki saat ini dan kekuatan dia dalam belajar. Di buku penghubung itu kita jelaskan di situ. Dan itu dibawa oleh anak, lalu di hari Sabtu, di hari Seninnya sudah ditandatangani orang tua,
kita isi lagi dan kita kembalikan lagi selama hari Sabtu. Jadi 1 minggu pembelajaran anak itu terprogram, anak-anak tahu gitu. Oke, itu berarti sebelum pandemi pun juga sudah ini ya Bu, sudah ada buku penghubung. Kalau untuk pandemi bagaimana Sudah. Bu? Kami juga tetap memberikan buku penghubung Ibu kalau pandemi. Kan Pembelajarannya anak-anak, kalau untuk yang inklusi tadi ya lebih ke visitasi home visit ke rumah siswa begitu ya. ya itu waktu pandemi awal-awal ya, ketika masih belum apa Belum namanya boleh belum tatap muka. parah gitu loh. Iya, iya, Maksudnya masih belum zona merah. Waktu iya. zona merah kami daring semua. Jadi kalau daring itu gini, agak sedikit ribet ya kalau Susah. daring itu kemarin saya. Jadi itu kalau kan memang di sini kan ada WA grupnya ya, ada grupnya. Ketika saya pakai Microsoft Teams itu, Ya. ketika saya pakai Microsoft Teams ya, yang anak-anak yang reguler ya mengikuti. Terus tapi kalau yang ABK kan nggak mungkin saya di situ ngajarin mereka di Microsoft Teams bareng-bareng kan nggak mungkin gitu loh. Kayak ada diskriminasi di situ. Jadinya itu saya sendiri kan. Jadi setelah anak-anak reguler selesai semua, satu kelas klasikal selesai, saya menghubungi mereka yang ABK melalui video call WA. Jadi saya ajarin sendiri gitu. Misalnya teman-temannya mengerjakan, anak-anak dikerjakan ya LKS-nya halaman 1 sampai dengan halaman 3 gitu. Untuk yang ABK, saya setelah selesai pembelajaran itu saya kan biasanya daring lagi dengan yang ABK. Itu saya kasih tahu, Vina kan namanya, Vina, kamu nggak usah mengerjakan LKS halaman 1 sampai 3. Nanti Bu Yeni fotokan LK-nya ya, kamu kerjakan di situ. Gitu. Itu mudah kalau anak-anak ABK yang memiliki HP. Masalahnya di sini banyak wali murid yang tidak memiliki HP gitu loh. Nah, itu Bu. Jadi itu kemarin itu saya titipkan ke temennya, akhirnya. Saya nitip ke temennya. Jadi temennya itu misalnya Vina ini dekat rumahnya dengan Akmal. Saya titipkan tugasnya Vina ke Akmal. Jadi endingnya cuma dapat tugas-tugas itu aja. Itu jujur itu ketika apa namanya pandemi, Masya Allah, saya Iya, kayak ngerasa murid saya yang ABK rugi gitu loh. iya. Iya, karena yang normal aja juga susah begitu ya, Bu ya. Nah, Apalagi untuk yang memang harus pendalamannya butuh waktu yang lebih lama daripada teman-temannya yang lain. iya, jadinya saya ngerasa kayak, aduh murid saya yang ABK ini pasti rugi gitu. Endingnya memang benar ketika masuk sekarang tatap muka ya, aduh Masya Allah, luar biasa anak-anak saya. Hilang semua kan Hilang kemampuan di kelas semua. 1. Mulai dari nol. Iya, kemarin memang di kelas saya kebetulan banyak yang tanya begitu, Bu, terus gimana ya, Bu, pembelajaran untuk anak ABK di masa pandemi? Iya ya, saya sendiri juga nggak tahu. Sudah nanti saya carikan informasi. Alhamdulillah ketemu Bu Yeni, jadi rasa penasaran dari teman-teman ini terjawab. Jadi memang tidak mudah begitu, Bu. Kalau untuk di semester depan, untuk Kota Pasuruan sudah ada kebijakan belum, Bu, untuk sekolahnya? Eh, Ini kan sudah tatap muka anak-anak. Berarti 50%, lima lima puluh puluh persen persen. ya Iya, untuk lima puluh tatap persen 50. mukanya. Kalau untuk yang tahun ajaran baru kami masih kurang tahu, masih menunggu regulasi selanjutnya karena kan daerah kami itu apa ya, sekolahnya itu musiman, Mbak. Bu, Musiman. gimana ya kami ngomongnya itu? Jadi kalau misalnya bentar lagi kan masuk tahun Iya, ajaran baru. iya. Setelah masuk itu kan langsung Idul Adha kan. Oh iya, iya. Udah otomatis itu bakar Libur libur, panjang meliburkan ya. sendiri anak-anak itu Iya. ya. Libur sendiri anak-anak itu pasti. Jadi liburnya sekalipun di kalender itu tanggal merahnya 1, Satu. mereka meliburkan sendiri 10 hari, 2 minggu gitu. Oke. Iya, 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 iya. Karakteristik ini ya, lingkungan di Iya, tempatnya Bu Yeni. iya memang kayak gitu. Tapi kalau yang di kota tidak. Iya. Jadi kayak saya kemarin mengeluhkan masalah daring anak-anak yang tidak memiliki HP, saya diketawain sama teman-teman saya yang di kota, yang di tengah ya. Masa nggak punya HP kayak gitu? Ya emang nggak ada HP. Akhirnya saya eh, mensiasatinya dengan visitasi, visitasi itu sendiri. Jadi kalau nggak gitu anak-anak itu secara bergiliran
yang ABK, khusus ABK ini saya suruh ke sekolah. Kan boleh ke sekolah hanya Iya, sebentar kan. iya. Itu saya ajarin walaupun hanya 10 menit. Walaupun hanya kadang paling lama setengah jam itu tetap saya ajarin. Tapi tidak setiap hari. Jadi 1 minggu itu saya rolling. Di kelas saya ada 3 ABK. Jadi mereka dapat 1 minggu 2 kali ketemu dengan saya. Oke, Masya Allah, luar biasa perjuangan Bu Yeni di sana untuk membantu mencerdaskan anak-anak bangsa. Ini ada 2 pertanyaan, Bu. Mungkin juga pertanyaan terakhir sebelum ini karena hari Jumat, mungkin teman-teman juga persiapan untuk sholat Jumat Iya. dari Mbak Vika terkait dengan penempatan kelas untuk PDBK. Bu Yeni menggunakan kelas reguler pada poin yang ketiga, yang mana ini dapat membantu Saya PDBK. menggunakan di poin yang keempat, Bu. Yang keberapa? Oh, Kelas yang reguler, keempat. klaster pull out. Pull out gitu. Oke, Ya, terus yang ada ini klaster kalau pull outnya. untuk guru inklusi yang lain, Bu, yang selain Bu Yeni yang ada di sekolahan Bu Yeni, itu apakah menggunakan penempatan kelas yang sama atau seperti apa? Nah, ketepatan saya ini guru inklusi yang dimasukkan kelas. Oh, oke. Iya, yang 2 teman saya tidak. Oh, ngoten. Ya, 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 yang ya. 2 teman saya mereka standby di ruang pusat sumber. Oh, di ruang pusat Kenapa sumber saya ya. dimasukkan di kelas? Karena waktu itu ada guru yang meninggal, saya sebagai gantinya. Awalnya hanya disuruh menggantikan selama sampai mendapat guru pengganti baru. Kok lama kelamaan saya tetap di guru kelas gitu loh. Kalau untuk yang guru inklusi yang lain kan mereka yang ngajar di kelas apa namanya di pusat sumber Kelas satu. ya. Iya. Di pusat sumber itu tadi, jadinya mereka standby di situ. Kalau untuk guru kelas yang lain, saya yang mensosialisasikan ke kelas-kelasnya. Awalnya memang tidak semua guru kelas mau menerima dengan 6 bentuk atau 6 model penempatan PDBK. Tapi di situ kami sosialisasikan ke teman-teman kita dulu yang paling dekat. Teman dekat kita dulu yang satu rombel kelas 2 waktu itu. Bu, di kelasnya jenengan ada berapa ABK? Oh, ada gini-gini. Kesulitan enggak? Kesulitan, Bu. Akhirnya kita bantu. Saya pun juga minta tolong 2 teman saya yang inklusi yang lain. Coba di kelas 2C ini kelasnya ditata kayak gini loh, kayak di kelas saya loh. Kira-kira dari 6 ini yang cocok di kelasnya ini yang mana? Karena tidak tidak bisa semerta-merta semua kelas itu dijadikan satu model itu nggak bisa disamakan, maksudnya disamakan satu model itu tidak bisa. Jadi kelas ini cocoknya pakai nomor 1 nih, kelas ini cocoknya pakai nomor 2, jadi dikondisikan dengan kebutuhan di kelasnya itu sendiri. Akhirnya semua di sini tuh sesuai dengan penempatan kelas PDBK inklusif tadi, yang ada yang kelas reguler full karena memang tidak ada PDBK-nya, ya mereka pakai model nomor 1. Ada yang aku nggak mau klaster Bu, repot. Ya udah kelas reguler dengan full out boleh. Terus aku nggak mau full out Bu karena anak saya itu rata-rata lamban belajar jadi tidak perlu di full out, kan memang kita ada kesepakatan ya yang di pull out itu hanya ABK yang berat. ABK yang berat itu maksudnya ada kesulitan belajar seperti disleksia, disgrafia, diskalkulia. Itu sewaktu-waktu kita pull out. Terus tunagrahita itu kita pull out, tunadaksa, tunalaras, ADHD itu kita pull out. Seperti lamban belajar itu kan ABK temporer ya. Jadinya itu Ya, kalau mereka bisa menguasai suatu pemahaman, insya Allah kan untuk selanjutnya mereka sudah mampu kan. mampu. Iya. Jadi kita tidak melakukan full out. Jadi kita tata kelasnya. Jadi oh saya maunya kelas reguler klaster nih Bu. Ya udah kita bantu yang anak lamban belajar di dalam satu kelas itu tadi. Sedangkan tidak ada PDBK yang seperti yang saya sebutkan 5 itu tadi. Ya kita cuma klaster aja, reguler klaster gitu. Oke, berarti Jadi tergantung ini ya Bu ya, kondisi kebutuhan di kelas, kelas. kebutuhan kelas. Iya. Jadi 24 kelas itu tidak sama semua. Tidak semua wajib pakai nomor 3, semua wajib pakai nomor 4. Enggak. Cuman yang tidak kita sarankan ya nomor 5, 6. Oke, karena hampir ini ya Bu ya, hampir sama dengan reguler yang tidak ada inklusi ya Bu. Iya. Oke, ini terakhir Ibu dari Mbak Revi.
Dalam hal kurikulum tadi, bagaimana cara merancang kurikulum di tempat panjenengan dengan kondisi banyaknya keragaman peserta didiknya? Dan terkait kolaborasi dengan orang tua, seperti diadakannya paguyuban ini, apakah hanya berlaku untuk wali murid ABK atau secara menyeluruh kepada semua wali murid? Untuk yang Kurikulum. kurikulum, ya kurikulum dulu. Kurikulum itu ketika kita yang namanya di sekolah itu kan ada yang namanya dokumen satu KTSP. Kalau itu dulu waktu KTSP. Kalau namanya sekarang itu buku satu. Buku satu itu kan terdiri dari gimana kurikulum yang dilaksanakan di sekolah tersebut. Yang namanya kurikulum itu kan fleksibel ya. Fleksibel sesuai sesuai dengan kondisi siswa, kondisi belajar anak gitu. Jadinya ketika untuk kurikulum itu kita sesuaikan dengan kondisi anak-anak. Yang reguler ya tetap mengikuti apa namanya kurikulum yang ada. Tapi kalau yang ABK kita fokuskan dulu anak ini kesulitan di mananya. Kan tadi sudah kita asesmen. Dari asesmen itu kan kita tahu kelebihan dan kekuatan serta kelemahannya. Nah, dari kekuatan itu kita fungsikan untuk membentuk kurikulum. Dari kekuatan dan kelemahan itu tadi kita fungsikan untuk merancang kurikulum yang tepat. Misalnya kan pada KD 3.1 misal matematika, anak disuruh menghafal perkalian 1 sampai 10. Itu anak yang reguler. Untuk KD-nya sama, anak PDBK sama. Kita sama-sama menghafal 1 sampai 10. Cuman tujuannya yang berbeda. Jadi misalnya yang PDBK itu menuliskan perkalian 1 sampai 5, menghafalkan perkalian 1 sampai 3. Jadi di tujuannya itu kita lebih rinci. Jadi kita pecahkan semua itu di indikator dan di tujuannya. Setelah itu, setelah dari indikator dan tujuan yang sudah terpecahkan, kita cara penyampaiannya atau di medianya yang berbeda. Kalau kadang-kadang anak reguler nggak usah pakai media, mampu. Kalau anak ABK harus pakai media kayak gitu. Tapi kan secara penggunaan media kan tetap klasikal secara bersama-sama. Cuman kita sisipkan aja supaya anak-anak ABK itu tidak merasa dirinya terlalu diistimewakan. Jadinya kita kayak ke anak-anak itu membentuk, ya itu tadi, di kelas itu. Kita bentuk dulu sosialisasinya ke kelasnya itu, ke anak-anak regulernya itu kalau sudah matang, insya Allah kita untuk pembelajarannya aman, nggak ada masalah. Terus untuk paguyuban itu tidak hanya untuk wali murid ABK. Jadi paguyuban itu di sekolah kami itu kita bentuk setiap kelas wajib memiliki paguyuban. Jadi kelas 2A, kelas 2B, kelas 2C, kelas 2D itu ada paguyubannya sendiri-sendiri. Jadi baik siswa reguler maupun siswa PDBK itu ada paguyubannya. Paguyuban yang namanya itu paguyuban kecil, paguyuban kelas. Lalu kita ada paguyuban sekolah. Paguyuban sekolah itu paguyuban yang besar, di mana paguyuban yang besar itu enaknya sekolah kita supaya dikatakan sekolah ramah, apa ya yang harus guru-guru lakukan? Misalnya kita menyapa anak ketika masuk sekolah dengan memberikan senyum sapa salam ketika anak-anak pagi di depan gerbang, atau kita mengkampanyekan supaya anak-anak itu membuang sampah di tempatnya, itu tugasnya paguyuban besar gitu. Jadi makanya kenapa berhasil karena di tiap kelas itu kita mempunyai paguyuban. Paguyuban kecil itu tadi. Di mana sebelum kita memberhasilkan di sekolah, kita berhasilkan dulu di kelas. Gitu loh. Jadi kalau kelasnya sudah berhasil, insya Allah kan otomatis ya kalau paguyuban itu yang namanya juga orang tua ya. Anak saya ada di kelas 2C. Terus kelas 2B kok gurunya bisa kayak gini ya, murid-muridnya kok bisa seperti ini ya, kok paguyubannya terbentuk kayak gini ya, otomatis wali murid kan juga meri kadang-kadang itu. Jadi akhirnya mereka kayak juga berlomba kan untuk, oh saya harus kayak gini nih, kelas saya harus saya bentuk seperti ini nih gitu. Jadinya berhasilnya itu dari paguyuban di kelas dulu.
Cuman yang wali murid yang memiliki putra ABK itu kita jadikan pengurus. Kan mulai entah itu ketuanya, entah itu bendaharanya, entah itu sekretarisnya, silakan dijadikan pengurus. Karena kalau wali murid yang memiliki putra ABK tidak dijadikan pengurus untuk daerah saya ini, untuk daerah tempat pengajar saya, mereka pasti akan nggak mau tahu malahan gitu loh. Tapi kalau dengan mereka dilibatkan secara langsung, otomatis mereka ya memang awal-awal kayak nggak ngereken, lama-lama kan wali murid yang lain kan memberikan support, kayak memberi, ayo Bu, supaya ini, supaya ini, supaya ini, supaya ini, supaya ini lebih aktif lagi gitu. Untuk seperti itu insya Allah di sekolah kami. Baik, terima kasih Bu Yeni atas penjelasannya. Untuk Mbak Revi, Mbak Gita, dan juga Mbak Vika, sudah cukup ya, insya Allah. Jadi untuk yang terakhir ini tadi terkait dengan paguyuban memang tidak terfokus untuk wali murid ABK saja, tetapi memang harapannya dengan mereka dilibatkan, dengan mereka diikut sertakan, mereka juga ada rasa memiliki yang lebih begitu. Oke, terima kasih Bu Yeni karena sudah jam 11, mungkin teman-teman yang laki-laki sudah persiapan untuk sholat Jumat. Sholat Jumat. Iya, terima kasih atas berbagi pengalaman yang sangat luar biasa, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, harapannya teman-teman di sini ketika nanti terjun di sekolahan kan ada kemungkinan sekolah tersebut sebenarnya tidak inklusi, tetapi ada anak-anak yang kecenderungannya memiliki atau punya kebutuhan khusus, begitu ya Bu Yeni ya. Iya, Nah, iya. jadi supaya mereka juga lebih paham nantinya seperti apa ketika berada di lingkungan yang seperti itu dan juga lebih berempati dan tentunya ketika nanti kalaupun di sekolahan teman-teman nantinya ada sekolah inklusi dan memiliki guru pendamping khusus, teman-teman bisa berkolaborasi, teman-teman bisa bekerja sama dengan guru-guru pendamping khusus seperti Bu Yeni ini. Begitu. Terima kasih sekali lagi Bu Yeni atas Ya, partisipasinya. sama-sama Ibu. Mungkin Kurang teman-teman lebihnya saya juga bisa mohon maaf jika tadi ada penjelasan yang kurang tepat atau kurang berkenan. sama-sama teman-teman, semuanya bisa open kamera. Saya akan mengambil gambar terlebih dahulu untuk supaya Bu Yeni juga tahu ini wajah-wajahnya. Siapa tahu ada yang ternyata tetangganya Bu Yeni ini dari Pasuruan. Seingat saya sih tidak ada yang rumahnya Pasuruan ini, Bu, di angkatan ini. Ada yang rumahnya Pasuruan kah? Mungkin saya yang lupa. Saya, Bu, sebenarnya rumahnya Kediri, Bu, bukan Pasuruan. Tapi terlempar di sana, Bu. Iya. Ini kemarin belum pulang ke Kediri berarti Bu sejak ini, Iya, apa sejak namanya? pandemi. Sejak pandemi. Diboyong ke sana semua ini. Oke, teman-teman, saya akan mengambil gambar. Kita teman-teman nggak tahu ya, ini ada tiga screen. Nggak tahu ini masuk di screen yang berapa, yang keberapa. Yang jelas Bu Yeni ini masuk di screen 1 di tempat saya. Oke, silakan teman-teman bisa yang belum pakai kerudung, yang cewek-cewek boleh segera pakai kerudung, jangan lupa. Saya mulai ya, saya hitung 1, 2, 3, cheese untuk screen 1. Oke, saya pindah dulu. Kita bersiap ke screen yang kedua. Silakan teman-teman bersiap-siap. Oke, sudah. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Saya lanjut ke screen terakhir, yang ketiga. Sudah siap? Saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas partisipasinya pada
siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, ilmu-ilmu dari Bu Yeni bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, menjadi bekal bagi teman-teman semuanya ketika nanti entah itu proses PPL sampai dengan teman-teman bisa menjadi guru gitu. Terima kasih. Saya juga mohon maaf Bu Yeni apabila ada salah-salah kata atau waktu yang kurang tepat di hari ini saya nodong ke Bu Yeni. Saya terima kasih sudah diluangkan waktunya untuk bisa menyapa dan berbagi ilmu untuk adik-adik semuanya di IAIN Kediri. Semoga silaturahmi ini bisa terus terjalin. Mungkin suatu saat Bu Yeni pas pulang sudah tidak pandemi, kita bisa undang Bu Yeni untuk bisa main ke IAIN gitu. Terima Amin. kasih untuk semuanya. Saya akhiri untuk kelas hari ini. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.